Kisah Petapa Nigantha Pattika. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Sawathi tentang Petapa Nigantha Pattika. Seperti yang dikatakan bahwa di Sawathi, istri seorang perumah tangga melayani kebutuhan seorang petapa telanjang Nigantha bernama Pattika, memperlakukan dirinya seperti anak kandungnya sendiri. Para tetangganya yang pergi mendengarkan sang guru memberikan khotbah dhamma, pulang sambil memuji kebajikan dari ajaran para Buddha dengan berkata, "Oh, betapa luar biasa ajaran dari para Buddha." Ketika wanita ini mendengar para tetangganya memuji para Buddha, ia pun berkeinginan untuk pergi ke wihara dan mendengarkan dhamma. Maka ia menjelaskan permasalahan tersebut kepada Petapa Nigantha dengan berkata, "Tuan yang mulia, saya hendak pergi mendengarkan ajaran Sang Buddha." Namun, seberapa sering pun ia memohon, Petapa Nigantha mencegahnya pergi dengan berkata, "Janganlah pergi." Wanita ini pun berpikir, karena Petapa Nigantha ini tidak mengizinkan saya untuk pergi ke wihara dan mendengarkan dhamma, maka saya akan mengundang sang guru ke rumah saya dan mendengarkan dhamma di sini pula. Kemudian pada malam harinya, ia memanggil putra kandungnya dan mengutusnya pergi untuk menemui sang guru, dengan berkata kepadanya, "Pergilah mengundang sang guru untuk menerima jamuan dari saya pada esok hari." Anaknya pun berangkat. Namun ia terlebih dahulu mengunjungi kediaman Petapa Nigantha, memberikan salam hormat kepadanya dan duduk. "Kemanakah kamu hendak pergi?" tanya Petapa Nigantha. "Atas perintah ibu saya hendak pergi mengundang sang guru." "Jangan pergi menemuinya." "Itu tidak masalah, tetapi saya takut dengan ibu saya. Saya tetap akan pergi." "Mari kita berdua memakan makanan yang disediakan untuknya. Janganlah pergi." "Tidak, ibu saya akan memarahi saya." "Baiklah kalau begitu, pergi saja. Tetapi saat kamu pergi mengundang sang guru, jangan berkata kepadanya, 'Rumah kami berada di daerah ini, jalan ini, dan dapat dicapai dengan melalui jalan ini.' Sebaliknya, kamu harus berpura-pura tinggal di daerah sekitarnya, dan ketika hendak pulang, kamu lari melewati jalan yang berbeda dan pulanglah ke sini." Anak lelaki tersebut mendengarkan perintah Petapa Nigantha dan kemudian pergi menemui sang guru dan menyampaikan undangan. Tatkala ia telah melakukannya sesuai perintah Petapa Nigantha, ia pulang untuk menemui Petapa Nigantha. Petapa Nigantha berkata, "Apa yang telah kamu lakukan?" Anak lelaki berkata, "Semuanya sesuai perintah Anda, Tuan yang mulia." "Kamu telah melakukannya dengan baik. Kini kita akan memakan makanan lezat yang disediakan untuknya." Pada keesokan paginya, Petapa Nigantha mengunjungi rumah tersebut, membawa anak lelaki itu, dan mereka berdua pun duduk bersama di ruangan belakang. Para tetangga melumuri rumah tersebut dengan kotoran sapi, menghiasinya dengan 5 jenis bunga, termasuk bunga laja, dan menyiapkan sebuah tempat duduk yang mahal untuk diduduki oleh sang guru. Orang-orang yang tidak mengenal dekat para Buddha tidak akan mengetahui tata cara menyediakan tempat duduk untuk para Buddha. Para Buddha bahkan tidak memerlukan panduan untuk ditunjukkan arah jalan. Pada hari pencerahan sempurna, ketika para Buddha duduk di bawah pohon Bodhi,
10.000 alam bergetar. Seluruh jalan menjadi jelas bagi mereka. Jalan ini menuju alam neraka, jalan ini menuju alam binatang, jalan ini menuju alam setan, jalan ini menuju alam manusia, jalan ini menuju alam dewa, jalan ini menuju kearhatan, jalan ini menuju maha parinibbana. Para Buddha tidak perlu diberitahukan arah jalan menuju pedesaan, kota dagang, ataupun tempat lainnya. Oleh karena itu, sang guru pada pagi harinya membawa pata dan jubah, langsung pergi menuju rumah umat wanita tersebut. Umat wanita tersebut langsung keluar dari rumah, memberikan penghormatan kepada sang guru dengan menghadap 5 arah mata angin, menghantarkan beliau masuk ke dalam rumah, menuangkan air pemberian derma di tangan kanan beliau, dan memberikan makanan terpilih kepada beliau, baik yang keras maupun yang lunak. Tatkala sang guru telah selesai bersantap, umat wanita ini mengharapkan beliau untuk mengungkapkan pernyataan terima kasih, mengambil pata, dan sang guru pun mulai mengucapkan pernyataan terima kasih dengan suara merdu. Umat ini mendengarkan khotbah Dhamma dari beliau dan memuji sang guru dengan berkata, "Bagus, bagus." Petapani Gantha duduk di ruangan tersembunyi, mendengar pujian yang diucapkan oleh umat tersebut setelah mendengarkan khotbah Dhamma dari sang guru. Karena tidak mampu mengendalikan diri, ia pun berkata, "Ia bukanlah murid saya lagi." Dan keluar dari ruang persembunyian. Dan ia berkata kepada umat tersebut, "Dasar wanita, tamatlah riwayatmu karena telah memuji lelaki ini." Dan ia pun mencerca umat wanita ini beserta sang guru, lalu pergi melarikan diri. Umat wanita ini merasa telah dipermalukan dengan penghinaan Petapani Gantha, sehingga pikirannya pun menjadi terganggu dan tidak mampu memusatkan pikiran terhadap wejangan sang guru. Sang guru bertanya kepadanya, "Wahai umat, apakah kamu tidak mampu memusatkan pikiran terhadap wejangan saya?" "Bhante," ia menjawab, "pikiran saya menjadi terganggu karena penghinaan yang dilakukan Petapani Gantha." Sang guru berkata, "Seseorang hendaknya tidak menghiraukan perkataan dari petapa seperti dirinya. Seseorang hendaknya tidak menghiraukan dirinya. Seseorang hendaknya hanya memperhatikan perbuatan jahat dan kelalaian yang dilakukan dirinya sendiri." Setelah berkata demikian, beliau mengucapkan bait berikut ini. "Bukan karena kesalahan orang lain, bukan karena perbuatan yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh orang lain, seseorang hendaknya hanya memperhatikan perbuatan jahat dan kelalaian yang dilakukan dirinya sendiri.